Sejak Maret 2020 ketika COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia, jumlah kasus terus bertambah, dan bertambah. Saat ini sekitar 1,7 juta orang telah terinfeksi dengan COVID-19. Maka dari hal itu, kita semua bertanggung jawab untuk mencoba memperlambat penyebaran virus karena kita juga bisa tertular oleh virus tersebut. Halo semua, nama saya Kelvin, siswa SPH dari kelas 10. Walaupun saya masih anak SMA, sebagai warga negara Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini, saya bertanggung jawab untuk mengikuti protokol kesehatan, mengikuti perkembangan berita COVID-19 terkini yang diberikan oleh pemerintah, dan lebih sering tinggal di rumah. Untuk melindungi diri sendiri, teman, keluarga, dan lainnya dari penyebaran COVID-19, jadi semuanya bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, hal pertama yang saya lakukan dan kita semua dapat lakukan adalah mengikuti protokol 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya selalu menggunakan masker dan tidak pernah membuka masker saya saat di luar, karena membuka masker sangat berisiko. Contoh yang pertama itu adalah saya sangat suka melakukan banyak olahraga seperti tenis. Dan sejak COVID-19, saya selalu bermain tenis dengan masker. Hal ini memang melelahkan dan bikin sesak nafas. Tetapi masker adalah satu-satunya cara bagiku untuk melindungi orang lain dan terlindung dari COVID-19. Biasanya saya bermain dengan keluarga saya. Jadi kadang saya lebih santai dan ganti ke masker yang kain. Contoh yang kedua, sejak Maret 2020, saya tidak pernah ke mall selama sekitar 8 bulan. Sampai saya berani ke mall lagi, tetapi hanya sekali-sekali. Tetapi sampai hari ini, saya juga tidak pernah makan di restoran. Biasanya saya ke mall untuk bertemu keluarga, makan di restoran dengan keluarga, gereja, dan lain-lainnya. Tetapi karena COVID-19, kebiasaan ini menjadi mustahil karena tempat publik adalah tempat di mana COVID-19 bisa tersebar. Mungkin dari orang lain atau mungkin aja saya sendiri. Saya tidak akan pernah tahu jika saya terkena COVID-19 pada waktu-waktu yang tertentu. Karena saya tidak melakukan tes setiap hari. Saya sudah pernah dites dengan hasil negatif beberapa bulan yang lalu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana jika saya keluar di umum tanpa sadar saya mempunyai COVID-19 dan berpotensi untuk menyebarkan virus ini? Semoga ini tidak terjadi. Tetapi inilah pola pikir saya. Maka dari hal itu, saya tidak pernah membuka masker atau minum atau makan karena sirkulasi udara saat di umum di gedung walaupun di luar. Membuka masker saya dengan alasan apapun di ruang publik adalah risiko dalam masa-masa COVID-19 ini. Oleh karena itu, saya pribadi lebih suka tidak membuka masker. Dan jika saya harus makan atau minum, saya memilih untuk makan di mobil atau bungkus dan makan di rumah. Tetapi dalam hidup ini ada segala risiko. Makanya kita harus mengambil tindakan untuk menjadi bertanggung jawab atas risiko tersebut. Dengan mematuhi peraturan yang diberikan pemerintah yaitu protokol 3M, saya sendiri sudah menunjukkan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini untuk melindungi orang-orang sekitar saya. Hal kedua yang saya dan kita semua dapat lakukan adalah mengikuti perkembangan berita COVID-19 terkini yang diberikan oleh pemerintah. Saya melakukan ini dengan selalu mengunjungi situs resmi COVID-19 yaitu covid19.go.id yang dibuat oleh pemerintah yang kredibel dan bukan hoax. Saat pertama kali vaksin COVID-19 masuk ke Indonesia, saya sangat ingin mengambil vaksin tersebut untuk melindungi orang sekitar saya dan diri sendiri. Di Indonesia yang diberikan adalah vaksin Sinovac atau Sinopharm dan lainnya. Tetapi ada banyak ketentuan yang harus diikuti untuk mendapat vaksin tersebut.
Kakek nenek saya sudah dapat vaksin, paman bibi saya sudah dapat vaksin. Bahkan saya dengar guru-guru SMA juga sudah dapat vaksin dan kebetulan orang tua saya juga sudah dapat vaksin. Karena hal ini, saya juga ingin mendapatkan vaksin. Namun setelah membaca spesifikasinya di situs COVID-19, usia yang diperbolehkan untuk mengambil vaksin Sinovac adalah 18 tahun ke atas, tetapi saya masih 15 tahun. Contoh yang lainnya adalah di situs covid19.go.id juga ada sebuah bagian yang bernama Hoaxbuster. Bagian situs ini menceritakan kebenaran hoax COVID-19 menurut sudut pandang pemerintah. Misalnya, hoax yang terbaru adalah bahwa COVID-19 adalah bakteri yang terpapar radiasi, meskipun COVID-19 adalah virus yang menyebar dengan melewati hidung dan mulut. Tetapi banyak orang yang membaca hoax ini bisa dapat mempercayai hoax ini. Banyak juga berita hoax yang bohong tentang efek samping vaksin yang membuat orang takut untuk mengambil vaksin. Meskipun mengambil vaksin itu demi kebaikan semua orang. Betul, vaksin mungkin memiliki efek samping, tetapi itu menunjukkan bahwa vaksin itu bekerja di dalam tubuh manusia. Dan beberapa efek samping yang dibuat-buat ini benar dapat membuat orang takut untuk mengambil vaksin. Bagian Hoaxbuster ini mengungkap kebenaran dari hoax tersebut sehingga mudah-mudahan orang tidak percaya dengan hoax tersebut dan orang aman dari mifos COVID-19. Maka dari hal itu, dengan membaca informasi kredibel di covid19.go.id, saya dan kita semua dapat menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dalam pandemi COVID-19 untuk melindungi orang-orang di sekitar kami dari hoax dan mitos tentang COVID-19. Hal yang ketiga yang saya dan kita semua dapat lakukan adalah lebih sering tinggal di rumah. Sebuah contoh itu membeli makanan. Saya tidak selalu membeli makan di luar, tetapi kadang saya suka ingin makan di luar, seperti yang McD ayam gulai yang terbaru. Jujur saya melihatnya di sosmed kelihatannya sangat enak dan saya sangat ingin mencobanya. Dan salah satu makanan yang saya sangat suka adalah ayam goreng. Daripada pergi keluar hanya untuk membeli makan seperti sebelum pandemi, saya lebih sering pesan Gojek atau antar ke rumah. Atau jika orang tua saya pergi keluar, saya suka meminta mereka membelikannya atau saya ikut dengan mereka. Walaupun ini hal yang sangat simpel, saya dapat membatasi berapa kali saya pergi keluar. Tentu saja ada waktu-waktu di mana saya benar-benar harus keluar. Tetapi saya selalu mencoba memiliki jeda 1-2 hari di rumah sebelum saya pergi keluar lagi. Misalnya, saya sudah beli ayam McDonald's yang gulai pada hari Senin dan saya harus ke sekolah untuk mengambil buku. Saya mencoba untuk tinggal di rumah pada hari Selasa setelah saya beli ayam gulai pada hari Senin dan pergi ke sekolah pada hari Rabu atau Kamis. Saya selalu memilih untuk pergi keluar rumah hanya jika diperlukan atau untuk keadaan darurat, dan jika saya tidak harus keluar, saya tetap di rumah saja. Itu adalah pandangan saya. Maka dari pandangan ini, di mana saya mencoba untuk lebih sering tinggal di rumah, saya juga dapat menunjukkan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini untuk melindungi orang-orang di sekitar saya dari penyebaran COVID-19. COVID-19 telah mengubah Indonesia. Dan kita semua harus belajar dari pandemi ini dengan menghormati dan mengikuti aturan-aturan dan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan dan keamanan semua orang. Dengan melakukan 3 hal ini, saya sudah dapat menunjukkan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia dalam pandemi COVID-19 untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar saya. Hal yang terakhir yang saya ingin katakan adalah dalam pandemi ini, kita semua memiliki orang yang kita cintai seperti keluarga.
dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri dan orang yang kita cintai. Itulah mengapa kita semua harus ambil tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab itu. Dan setiap orang dalam pandemi ini dapat memberikan dampak dengan melakukan hal-hal terkecil seperti menggunakan masker. Dan saya berharap kita semua sehat selalu dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan. Saya ingin mengakhiri pidato ini dengan memanggil Anda untuk mengambil tindakan dan bertanggung jawab. Karena semua tanggung jawab selalu ada sebab. Terima kasih.